Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya Maranatha JR Nababan, mahasiswa Menti pada PT Cita IRP Indonesia, akan menjelaskan mengenai modul inventory pada ODO 17. Adapun table of content, materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah overview modul inventory, yang kedua create product, tiga fitur tracking by unique serial number, keempat root atau push rules, lima tracking by lots, 6. Batch picking, 7. Quality control, 8. Dropshipping, 9. Make to stock, 10. Product varian, dan yang 11. Last in, first out atau LIFO. Yang pertama, kita akan membahas mengenai overview model inventory terlebih dahulu. Nah, apa sih modul inventory itu? Modul inventory pada Odoo berguna untuk mengelola persediaan barang secara efektif. Modul ini memungkinkan para pengguna untuk melacak stok barang secara real-time, mengelola pemasukan dan pengeluaran barang, serta memprediksi kebutuhan stok di masa depan. Modul ini dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan persediaan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang create product. Nah, salah satu fitur yang terdapat pada modul inventory adalah fitur create product. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan produk baru ke dalam sistem. Dengan fitur ini, pengguna dapat memasukkan detail lengkap mengenai produk seperti nama, kode produk, kategori, harga beli, harga jual, satuan, dan informasi lainnya. Data produk yang tercatat secara akurat akan sangat membantu dalam pengelolaan stok, pembuatan pesanan pembelian, dan proses penjualan. Untuk melakukan create product, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan modul inventory. Di sini saya sudah mengaktifkan modul inventory. Kemudian kita masuk ke modul inventory-nya dengan klik dashboard, kemudian klik inventory. Nah, di sini ada side menu produk. Kita klik side menu produk. Di sini sudah ada banyak produk yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk membuat produk baru, kita klik new. Kita isi data-data yang diminta di sini. Misalnya untuk produk new-nya adalah office table. Kemudian sell price-nya 500.000. Misalnya kita tambah untuk warna, kita pesan warnanya black. Nah, setelah semua data telah diisi, kita bisa klik save. Kita lakukan pengecekan di sini. Nah, produk office table yang kita buat tadi sudah masuk ke dalam daftar produk. Selanjutnya, fitur yang ketiga adalah tracking by unique serial number. Nah, tracking by unique serial number adalah fitur yang memudahkan pengguna untuk melacak setiap item atau produk secara individual dengan menggunakan nomor seri unik. Dengan nomor seri unik ini, kita dapat mengetahui dengan pasti sejarah suatu produk, mulai dari saat produksi atau pembelian, penyimpanan, hingga penjualan. Fitur ini sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan seperti pelacakan garansi, identifikasi produk cacat, dan analisis kinerja produk. Selanjutnya kita akan membuat tracking by serial number, yaitu caranya yang pertama kita klik lagi side menu produk, kemudian pilih lots or serial number. Nah, di sini kita klik new, kita akan membuat serial number untuk produk yang telah kita masukkan ke create product ini tadi, yaitu office table. Nah, di sini kita buat untuk produknya tadi office table, kemudian untuk serial numbernya kita buat 001. Nah, selanjutnya di sini ada internal reference, ini tidak wajib untuk diisi, kemudian company-nya kita klik save. Nah, serial number untuk office table sudah berhasil kita buat dengan nomor JWOT 001.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fitur roots atau push rules. Apakah fitur roots dan atau push rules itu? Yaitu sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk mengatur alur otomatis untuk memindahkan barang antar lokasi atau gudang. Nah, dengan fitur ini, kita dapat menentukan aturan tertentu untuk mentransfer barang secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu, seperti jumlah stok minimum, jenis produk, atau tujuan pengiriman. Hal ini sangat berguna untuk mengoptimalkan pengelolaan stok dan memastikan ketersediaan barang di lokasi yang tepat. Selanjutnya kita akan melakukan setting route atau push rules, yaitu dengan cara klik configuration, pilih routes, kita klik new. Nah, kemudian di sini kita akan membuat rute perpindahan barang dari gudang A ke gudang B. Maka kita buat nama rutenya adalah gudang A kepada gudang B. Kemudian di sini supply warehouse kita pilih PT Jumibel saja. Selanjutnya untuk applicable on ini kita pilih produk, artinya produklah yang akan ditransfer antara gudang A ke gudang B. Selanjutnya untuk rules-nya adalah bagaimana aturan dalam pemindahan barang dari gudang A ke gudang B. Nah, kita buat line di sini. Untuk pemindahan dari gudang A ke gudang B, kita akan terlebih dahulu menyimpan produk tersebut di gudang transit. Maka sebelum produk dipindahkan dari gudang A ke gudang B, kita pindahkan dulu produk tersebut dari gudang A ke transit. Nah, selanjutnya untuk actionnya di sini kita pilih pull from. Artinya produk yang akan kita pindahkan itu didorong dari gudang A ke transit. Kemudian operation tab-nya kita pilih delivery order dari PT JW Mebel. Kemudian untuk source location-nya adalah dari physical location. Kemudian di sini ada supply method-nya. Oh, kita isi destination location-nya dulu. Itu kepada JWM stock. Kemudian untuk supply methodnya di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih take from stock saja. Kemudian untuk applicability-nya warehouse your company. Selanjutnya di sini kita klik save and close. Kemudian kita akan membuat satu rules lagi, yaitu pengiriman barang dari transit ke gudang B. Kita add a line lagi, kemudian kita isi namanya. Kemudian action-nya adalah tetap pull from, karena akan dikeluarkan dari transit menuju gudang B. Kemudian operation tab-nya adalah your company receipt. Kemudian source location-nya dari warehouse transit. Kemudian destinasinya adalah JWM stock. Kemudian supply methodnya take from stock. Kemudian di sini warehouse-nya adalah your company. Selanjutnya kita klik save and close. Kemudian rute yang telah kita buat tadi bisa kita simpan dengan klik save. Selanjutnya, yaitu materi mengenai tracking by lots. Fitur tracking by lots pada Odoo memungkinkan pengguna melacak setiap produk berdasarkan lot atau batch produksi. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengetahui asal-usul produk, tanggal produksi, dan masa kadaluarsa. Ini sangat berguna untuk mengelola produk dengan umur simpan yang terbatas atau produk yang memiliki variasi kualitas dalam satu jenis produk. Pelacakan ini membantu pengguna dalam mengelola stok, memastikan kualitas produk, dan memenuhi persyaratan regulasi. Untuk membuat tracking by lots, caranya hampir sama dengan membuat tracking by unique serial number. Nah, di sini pertama-tama kita klik dashboard terlebih dahulu dan masuk ke modul inventory. Nah, setelahnya kita klik produk, kemudian pilih lots or serial number. Nah, di sini kita bisa klik new, tapi sebelumnya kita harus terlebih dahulu membuat produk baru atau create product. Oke, di sini kita klik new product. Kemudian kita masukkan nama produknya. Kemudian kita masukkan data-data di sini yang diminta, misalnya seperti product type-nya apa, invoicing policy-nya apa,
sales price-nya, kemudian juga pajak, cost, produk kategori, dan lain-lain. Kita coba masukkan di sini. Kemudian di bagian atribut, kita pilih color, kemudian pilih black. Selanjutnya untuk sales di sini, kita pilih optional produknya adalah cabinet with door. Kemudian untuk aksesori produknya, large cabinet. Alternatif produknya kita pilih corner desk. Masuk ke bagian purchase, kita klik vendor yang kita pilih untuk pengadaan lemari kantor ini. Kita pilih Azure Interior, kemudian price-nya. Kemudian di sini delivery lead time-nya berapa lama. Kita tetap pilih satu saja. Kemudian ke inventory di sini. Nah, di sini sudah ada rute baru ya teman-teman. Seperti yang kita create di rute tadi, yaitu gudang A ke gudang B. Tapi karena di sini kita create produk baru, kita klik di buy saja. Nah, kemudian untuk supaya bisa di-track by lot, kita di sini memilih trackingnya adalah by lot. Supaya nanti kita bisa setting untuk tracking by lotnya setelah pembuatan produk ini. Nah, selanjutnya di sini kita save lemari kantor. Kemudian kita kembali ke menu tracking by lot or serial number yang tadi. Oke, di sini kita kembali lagi ke menu lot serial atau serial number. Kita klik new. Nah, di sini untuk produknya sudah masuk lemari kantor. Untuk nomor lotnya kita buat, untuk kode lotnya bisa kita buat sesuaikan saja dengan nama produknya. Nah, di sini saya coba buat lot 001. Kemudian kita klik save. Nah, di sini untuk lemari kantor sudah masuk ke dalam tracking by lot. Selanjutnya adalah batch picking. Batch picking memungkinkan pengelompokan beberapa pesanan menjadi satu tugas pengambilan barang. Dengan demikian, proses pengambilan barang menjadi lebih efisien karena petugas gudang tidak perlu bolak-balik mengambil barang untuk setiap pesanan secara terpisah. Fitur ini juga membantu mengurangi kesalahan dalam proses picking dan meningkatkan produktivitas kerja. Untuk mengaktifkan batch picking atau batch transfer, kita klik configuration, kemudian pilih setting. Nah, di sini di bagian operation ada batch transfer. Kita klik centang, kemudian kita save. Ya. Selanjutnya adalah quality control. Nah, fitur quality control ini memungkinkan pengguna untuk melakukan validasi atau pengecekan ulang terhadap produk yang ada. Fitur ini sangat berguna untuk menjaga kualitas produk sebelum didistribusikan. Dengan fitur ini, Anda dapat membuat pemeriksaan kualitas secara otomatis, melacak hasil pemeriksaan, dan mengambil tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian. Hal ini membantu memastikan bahwa hanya produk berkualitas tinggi yang sampai ke tangan pelanggan. Untuk melakukan quality control pada OD17, yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik configuration, kemudian pilih warehouse. Nah, di sini kita klik warehouse kita, yaitu warehouse your company. Di bagian incoming shipment, hanya ada receive good directly atau one step yang menjadi pengaturan defaultnya. Nah, nanti untuk melakukan quality control, kita akan mengganti settingannya menjadi receive goods in input, then quality, and then stock yang terdiri dari 3 step. Nah, sebagai perbandingan, kita akan terlebih dahulu melakukan pembelian dari menggunakan fitur purchase dengan incoming shipment-nya yang masih pada settingan default, yaitu one step. Kita duplicate. Nah, di sini kita pilih modul purchase. Kemudian kita buat RFQ baru. Nah, di sini kita coba buat vendornya Audrey Peterson. Dan currency-nya rupiah. Kita add produknya.
Kita pilih saja yang sudah ada di sini ya teman-teman. Kemudian kuantitinya di sini 2, unit price-nya. Kita tambah satu lagi, large cabinet. Selanjutnya kita klik save. Selanjutnya kita klik confirm order. Nah, ini sudah berubah statusnya menjadi purchase order. Kita kembali lagi ke inventory. Kemudian klik site menu operation dan transfer. Nah, kita akan mencari produk ini dengan kode P0012. Nah, ini di sini hanya ada satu kali transfer, yaitu dari partner kita langsung kepada warehouse atau stok. Nah, perbedaannya dengan 3 step yang mencakup quality control, ada 3 step. Nah, caranya kita pertama-tama ubah dulu di bagian warehouse. Nah, di sini kita pilih yang 3 step, kemudian kita klik save. Selanjutnya kita buat orderan baru. Kita klik new, kemudian isi datanya, produknya storage box. Jadi kita tambah satu lagi, kemudian kita langsung confirm order. Nah, ini udah terbuat purchase ordernya. Kita coba lihat di bagian warehouse. Nah, ini ada 3 proses yang tercakup, yang berbeda dari yang sebelumnya, yang hanya ada satu proses saja, yaitu dari vendor langsung ke gudang. Sementara di sini ada 3 step, yaitu dari vendor masuk ke input terlebih dahulu, kemudian dari input masuk ke quality control, dan terakhir dari quality control baru akan masuk ke gudang atau stok kita. Nah, di sini yang ready masih dari vendor ke input. Kita coba klik, kita validate, dan kita kembali lagi. Nah, di sini statusnya sudah berubah dari yang tadinya waiting in other operation untuk proses transfer dari input ke quality control, sekarang sudah ready. Kita validate lagi. Nah, yang ini juga kita validate. Selanjutnya di sini ada return. Nah, return ini adalah untuk mengembalikan barang yang misalnya kalau ada barang yang kita terima itu rusak, kita bisa kembalikan lagi kepada vendor. Misalnya di sini large kabinetnya rusak, kemudian kita return lagi ke vendor. Selanjutnya kita klik return. Nah, di sini kita ganti kuantitinya jadi 0. Karena tadinya kita memesan 1, tetapi karena ada yang rusak, jadinya kuantiti yang kita terima adalah 0. Maka kita klik validate. Nah, di sini kita tidak ada back order, maka klik no back order. Nah, berikut ini merupakan hasil akhir dari receive product ke dalam warehouse ataupun gudang perusahaan kita. Selanjutnya adalah dropshipping, yaitu fitur yang memungkinkan bisnis untuk menjalankan model bisnis di mana barang langsung dikirim dari supplier ke pelanggan tanpa perlu menyimpan stok barang terlebih dahulu. Fitur ini sangat berguna bagi bisnis yang ingin memulai bisnis e-commerce tanpa perlu investasi besar dalam hal penyimpanan barang. Dengan Odoo, proses dropshipping dapat dikelola secara terintegrasi, mulai dari pembuatan pesanan hingga pelacakan pengiriman. Untuk menggunakan modul dropshipping, pertama-tama kita melakukan aktivasi terlebih dahulu di bagian apps. Kemudian kita masuk ke modul purchase, klik produk, kemudian produk, kita akan membuat produk baru. Misalnya di sini adalah mesin fotokopi. Kemudian sale price-nya 10 juta. Di sini atribut, kita pilih warna white. Sales di sini optional produknya kita pilih cabinet with doors, kemudian aksesori produknya
customable desk, kemudian alternatif produknya adalah cabinet with door. Selanjutnya untuk bagian purchase kita pilih vendornya, Azure Interior, price-nya tadi 10 juta. Kemudian di inventory, nah di sini ada kotak yang harus kita centang yaitu dropship. Kita klik buy dan juga dropship di sini kita centang. Selanjutnya kita klik save. Setelah itu kita akan membuat sales order. Di sini kita coba untuk masuk ke modul sales terlebih dahulu. Nah, di modul sales ini kita akan membuat quotation baru. Kita klik new. Kita akan membuat sales order untuk produk yang kita pilih tadi. Nah, di sini customernya kita pilih Abigail Peterson. Kemudian produknya kita masukkan produk yang kita buat di create product tadi. Di sini kita cari mesin fotokopi. Nah, ini kita klik confirm. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita langsung confirm. Nah, di sini sales ordernya sudah berhasil kita buat.